想好之后联系我。请参赛的炼丹师。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Lord Patien, tepatnya untuklah episode 149, yaitu episode Grand Final untuklah konferensi alkimia. Kita akan kembali melihat kehebatan alkemis dari Lord Patien, serta juga apakah akan terungkap untuk episode kali ini siapa yang mencoba untuklah mengkhianati sang kaisar. Ya, untuk si adipati kedua kita telah mengetahuinya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Selagi Nona Zhao Holiao alias Nona Zhao yang sedang memeriksa tubuh dari Qianlu, di sana juga ada Zuran. Dia menjadi begitu sangatlah terkejut-kejut ketika melihat kalau nonah besar bisalah berada di dekatnya Su Patien. Sedangkan ya untuk Qianlu yang sama sekali tidaklah mengerti, mempertanyakan apa maksud dari tubuh Blazing Zun, ditambah siapa dirinya. Dan Nona Zhao memberitahu kalau dia adalah kaisar bela diri puncak dari Istana Matahari. Mendengar ini ya, semua para ciwi-ciwi akhirnya memberikan hormat kepadanya. Karena bagaimanapun juga, Kaisar Bela Diri adalah sosok yang begitu sangatlah dihormati. Udah gitu, Rana Kaisar Bela Diri adalah Rana yang cukuplah langka. Ditambah ya, seorang Kaisar Bela Diri puncak dapatlah menghancurkan satu kekaisaran. Dan secara tiba-tiba untuk Sueji, dia langsunglah meminta maaf atas kesalahan dia sebelum-sebelumnya yang tidaklah bertindak sopan. Lalu Nona Zhao memberitahu kalau Qianlu ini memiliki tubuh matahari terbakar. Jadi dia menyarankan kepada Qianlu ikutilah dirinya dan berlatih seni bela diri di Istana Matahari. Maka dia akanlah memperoleh hasil 2 kali lipat dari setengah usahanya saja. Dan pertanyaannya, apakah dia inginlah menjadikan dirinya sebagai gurunya? Kesempatan langka ini tidaklah dibuang begitu saja. Qianlu langsung mempertanyakan, apakah dia benar-benar bersedia untuklah menjadi gurunya. Pantas ya, Nona Zhao memberikan sebuah pesan mutiara, jika dia telah membuat keputusan, maka beritahu dirinya. Sedangkan keberadaan dari Zuran akhirnya diketahui dan Patien langsung memberitahu kepada Nona Zhao yang langsunglah menarik tubuh dari Zuran. Lalu Nona Zhao langsung mempertanyakan mengapa dia malah bersembunyi darinya. Lantas Zuran sama sekali tidaklah bisa berkata-kata. Dan karena Nona Zhao telah diketahui, dia pasti akanlah melaporkan kepada atasannya. Dan Nona Zhao tidaklah mau masalahnya kembali menjadi besar. Dia menyarankan kepada Patien untuklah menghabisinya sekarang juga. Tetapi ya, Patien tidaklah mau. Karena ini bukanlah waktu yang tepat untuk menghabisinya guys. Alhasil, Nona Zhao langsunglah menuruti saran dari Patien. Dan mereka kembali melanjutkan perjalanan sembari dilihat oleh Zuran yang sedanglah ketar-ketir. Namun ya, dengan begini, sudah pasti kalau Zuran akanlah mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah melaporkan semua ini kepada ketuanya. Maka ya, masalahnya akanlah bertambah besar. Kalau Mimin sih jadi Zuran, tinggalkanlah kompetisi ini dan beritahu kepada kepala balai, maka keuntungan besar akanlah didapati oleh Zuran. Apa saja keuntungannya? Ya, dia tetaplah bertahan hidup, dia mendapati apresiasi dari ketua, dan dia tidak perlu untuklah turun tangan. Sesingkatnya, tetua penguji langsung mengumumkan kalau hari ini adalah ujian final yang dibatasi 12 jam. Dan untuk permasalahan bahan-bahan alkemis sama sekali tidak ada batasan. Karena ya para alkemis haruslah menyiapkan bahan-bahannya sendiri. Untuk penilaiannya, siapapun yang menghasilkan pil terbaik akanlah menjadi pemenang. Ya, sudah pasti itu adalah Su Patien.
Dan seperti yang dijanjikan, siapapun yang memenangkan kompetisi ini akanlah menerima harta nasional dari Kekaisaran Xinglo, yaitu api Azur Qintian. Lalu, sepupu dari Petin langsunglah mempertanyakan pil apa yang akanlah dia murnikan. Dengan begitu entengnya, Petin menjawab kalau dia akanlah memurnikan pil pelambung Yuan surgawi, atau diartikan sebagai pil surgawi tingkat atas. Seluruh para peserta yang di belakangnya mendengar sungguhlah dibuat begitu ketar-ketir, karena bagaimanapun juga pil surgawi sangatlah sulit untuklah dimurnikan, guys. Alasan Petin mengatakan ini ya karena tidak ada cukup waktu untuklah memurnikan pil Tao, jadi dia haruslah memilih yang terbaik berikutnya. Dan giliran dari penasihat juga yang akanlah memberikan sebuah medan peperangan bagi mereka. Ia sebut saja seperti itu, di mana satu persatu alkemis yang berpartisipasi akanlah masuk ke domain api Lantien untuk memulai final mereka. Lalu formasinya langsunglah diaktifkan, membuat satu persatu mereka langsunglah berpindah tempat. Yang ternyata ya ini adalah dunia api Azur Qintian. Siapapun yang memasukinya, mereka akanlah melihat di bawah mereka ada api berwarna biru yang sedanglah membara. Hal ini membuat tempat mereka sangatlah panas. Tetapi ya untuk para peserta lainnya menganggap kalau ini adalah ulah dari Zuran. Entah itu benar atau salah, tetapi Zuran tidaklah mempedulikan pertanyaan mereka. Dia hanya membalas kepada Petin. Ketika dia mendapatkan Azur Qian Flame, maka dia akanlah menjadi orang pertama yang akan menggunakan untuklah pemurnian dirinya. Atau lebih tepatnya, Su Petin lah yang akan menjadi orang pertama yang akan dikorbankan di dalam api Azur. Dan Petin membalasnya, hanya mengandalkan dia itu adalah hal yang mustahil. Dan satu persatu dari mereka langsunglah memulai pemurniannya. Tungku dikeluarkan, bahan-bahan dimasuki, api langsunglah disalurkan. Sedangkan para tetua yang berada di luar, mereka tertuju kepada Su Petin. Terutama ya untuk tetua Wu mempertanyakan kepada Pangeran Xiaoyo, apakah dia tahu di mana Su Petin mempelajari keterampilan alkimia. Karena baginya, keterampilan alkimia dari Su Petin tidaklah begitu asing. Pangeran Xiaoyo mengaku dia sama sekali tidaklah tahu. Tetua Wu hanya berharap besar kepada Su Petin untuklah memenangkan pertandingan kali ini. Sebab jika dia kalah, maka satu-satunya orang yang bisa mengimbangi dia adalah Zuran. Dan dia tidaklah mengharapkan kalau Zuran menang dalam pertandingan kali ini, guys. Sebab ya, kalian tahu betul, Istana Api Ling adalah istana yang sangatlah dibenci oleh mereka semua. Sedangkan untuk Zuran, dia langsunglah bergerak untuk mencelakai Su Petin. Serangan pertama berhasil diketahui oleh Petin. Hal ini juga membuat para peserta lainnya langsunglah menoleh ke arah mereka berdua. Tetapi sayangnya, Petin masihlah belum menyadari kalau itu semua berasal dari Zuran. Tidak sampai di situ juga, secara tiba-tiba ya seluruh tungku para peserta memiliki aura berwarna hijau sama seperti Zuran, yang tandanya mereka telah masuk ke dalam jebakannya Zuran, atau lebih tepatnya ya tungku-tungku mereka telah di bawah kendali Zuran. Menyadari ada hal yang tidak beres, Petin mencoba untuklah mencari solusinya. Akan tetapi semua ini sudahlah terlambat. Tempat api surgawi telah berhasil dikendalikan oleh Zuran. Alhasil ya, satu persatu para peserta langsunglah gagal total dan mereka dikirimkan keluar. Untuk tetua Wu sudahlah menduga kalau Zuran memang telah bertindak curang. Dan penasihat juga merasa begitu bersalah kepada seluruh peserta di sana, langsunglah mengirimkan pasukan untuklah menutup seluruh kekaisaran Xinglo. Tetapi dia tidak akanlah menghentikan kompetisi ini. Hal ini yang membuat sang adipati kedua sungguhlah begitu senang, karena kita tahu semua ini adalah ulah darinya. Alasan penasihat juga tidaklah menghentikan kompetisi ini sebab dia percaya kepada Su Petin. Meskipun ya mereka berdua ini sedanglah bersih tegang, tetapi ini masalah yang berbeda. Lalu dua orang gugur yang tak lain yaitu Inji dan juga Ji In.
Sedangkan untuk Juran yang masih merasa tidaklah cukup, dia mencoba untuklah menambahkan daya serangnya. Dan api berwarna hijau langsunglah menyelimuti tempat tersebut dan mengeluarkan singa api berwarna hijau yang langsunglah mengarah kepada Su Petin. Sedangkan Petin yang menyadarinya langsunglah mengambil sikap was-was untuklah bertahan. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Selasa minggu depan. Entah mengapa untuk episode kali ini durasinya cuma 4 menit 50 detik. Biasanya yaitu 6 menit 50 detik. Ya paling lama-lamanya 7 menit 50 detik guys. Ya kita lihat untuklah ke depannya, apakah akanlah bertambah durasi atau malah semakin dikit. Kalau semakin dikit sih, kayaknya 2 episode akanlah Mimin gabungkan menjadi 1. Oke lah, sepertinya Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.